Sore ini gue lagi di Bekasi, tepatnya di Pancong Nedah. Ini tuh tempat nongkrong yang gak bikin kantong bolong. Suasananya cozy, bikin hati plong. Cocok buat ngobrol berbondong-bondong. Atau sekedar bengong sambil menikmati kue pancong yang enaknya gak bohong. Gue pesen pancong lumer setengah mateng. Bagian luarnya sedikit crunchy, tapi dalamnya lembut banget sampai hampir lumer. Toppingnya juga gak pelit sampai luber. Manisnya pas, gak bikin enek. Lucunya lagi, di sini nggak cuma jual pancong, ada mie instan, nasi telur dadar, bubur, sampai kentang goreng. Nama Neda sendiri diambil dari bahasa Sunda yang artinya makan. Jadi kalau kesini, ya emang siap buat pesta karbohidrat. Tapi di balik jajanan nongkrong ini, ternyata pancong punya cerita panjang. Pancong Betawi asli sebenarnya sederhana. Tepung beras, santan kental, dan kelapa parut dicampur jadi satu, lalu diaduk perlahan sampai aroma gurihnya mulai terasa. Setelah itu, adonannya dituangkan ke cetakan besi panas, dipanggang sampai pinggirnya kecoklatan dan bagian bawahnya sedikit gosong. Ada versi populer yang bilang nama pancong berasal dari cara kuenya diambil dari cetakan. Bagian bawahnya dicongkel pakai batang besi kecil, lalu disajikan hangat-hangat. Dari situlah muncul istilah pantatnya dicongkel. Ciri khas pancong juga ada di bentuknya. Setengah lingkaran kecil dengan permukaan sedikit gosong dan pinggiran renyah. Semua itu lahir dari cetakan besi cor yang mulai populer di awal abad ke-20 saat teknologi pengecoran logam mulai dipakai luas di Jawa. Makanya menarik, dari Sumatera sampai Sulawesi, bentuk pancong dan cetakannya bisa mirip banget, seolah datang dari dapur masa lalu yang sama. Di Jawa sendiri, satu cetakan pancong ini punya identitas berbeda-beda. Di Bandung, kita kenal namanya bandros. Orang Sunda biasanya menikmati bandros dengan saus sambal atau cabai rawit. Gurih ketemu pedas. Nama bandros sendiri begitu melekat di Bandung, sampai akhirnya dipakai juga untuk kendaraan wisata warna-warni yang berkeliling kota sambil membawa cerita sejarah Bandung. Jadi bukan cuma nama jajanan, tapi juga bagian dari identitas kota. Geser ke Jawa Tengah, namanya berubah jadi gandos. Lalu di Surabaya disebut kue rangin. Kelapanya biasanya lebih banyak, jadi teksturnya lebih krenyes dan aromanya makin smoky saat dipanggang di atas api arang. Dan walaupun namanya beda-beda, semuanya masih memakai cetakan setengah lingkaran yang hampir sama. Nggak cuma di Jawa, cetakan pancong legendaris ini juga merantau lewat jalur laut. Di Makassar, namanya buroncong. Bentuknya lebih montok karena cetakannya lebih dalam dan sering jadi menu sarapan di pinggir pantai Losari. Di Sumatera Barat ada juga yang disebut kue gonjing. Menariknya, meskipun namanya berubah di tiap daerah, teknik masaknya tetap terasa satu keluarga. Adonan sederhana, cetakan besi panas, lalu aroma kelapa yang perlahan gosong kena api. Mungkin itu yang bikin pancong terasa dekat di banyak tempat. Murah, sederhana, tapi penuh cerita. Satu cetakan, beda nama, beda rasa, beda kenangan. Jadi, di daerah kalian namanya apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Gue mau lanjut ngabisin ini dulu sebelum dingin. Sampai jumpa di perjalanan rasa berikutnya. Stay hungry, stay curious.